di bawah seorang bapak yang pegang pentungan itu, wanita yang cantik sekalipun, dia akan beringas menjadi orang yang kejam. Menjadi orang yang kejam. Tapi kemudian malaikat Tuhan yang datang bersama dengan Lot itu menutup pintu itu. Baca di ayat itu, ayat 11. Baik, baca deh. Karena memang saya sengaja dia tidak apa, buka Alkitab. Siapa yang buka Alkitabnya? Ayat 11. Mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari. Karena mereka sudah beringas, mereka ingin menarik ini malaikat Tuhan yang ada di dalam rumah itu. Tuhan melalui malaikatnya menutup pintu itu. Dan mulai dari anak kecil, kan anak kecil ada kan? Mulai dari anak kecil buta mereka. Jadi untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya, mukjizat itu dibuat. Buta mereka semua, ditutup pintu. Saat kita ceritakan dunia, kita akan kehilangan dunia. Kita akan kehilangan dunia. Baru berikutnya jatuh cinta dengan dunia membawa kepada kehancuran. Abraham tawar-menawar dengan Allah demi keselamatan daripada si Lot. Abraham menawar 50, 45, 40, 30, 10. Ditawar, kalau Tuhan ada 40, kalau Tuhan ada 30, ada 20, ada 10. Tetap juga tidak ada. Abraham berjanji jika ada 10 orang yang menang di kota Sodom, maka Sodom dan Gomora tidak akan dibakar. Allah berjanji demikian. Abraham melakukan hal itu karena apa? Karena sayang kepada Lot. Sayang kepada Tuhan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Kenapa malaikat itu berkata demikian? Karena malaikat itu berharap Lot menjadi orang yang dapat mengawal Injil di sana, memberikan pengaruh yang baik. Sebab kami memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan memutuskan untuk memusnahkannya. Kata malaikat itu. Keluarlah Lot dan berbicara kepada kedua bakal menantunya. Coba, kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Seandainya satu saat ada datang jodohnya si Anggrek, ya kan? Kalau datang jodohnya si Anggrek, apakah dia si laki-laki ini berani mengolok-olok, memandang rendah bapak siahaan? Paling tidak, oloklah, ya kan? Bangsanya kan, oloklah. Hormat, buat tapi dan buat roh. Ini calon menantu, tetapi memandang lo rendah. Berarti standar moral daripada calon menantunya ini juga adalah buruk. Maka dia tidak menghargai calon mertuanya sendiri. Tidak menghargai calon mertuanya sendiri. Buruk. Mereka menertawakan tulang nama buhara tulang ate. Katanya kalau saya tanya bahasa sekarang, nama buhara tulang ate. Tapi next itu adalah video koko menghancurkan dapur video. Bagaimana ini cara menantu berbicara seperti ini? Tentu
sakit hati daripada Lot itu. Itu yang terjadi. Dalam buku Para Nabi dan Bapa pasal 14 itu. Tetapi kepada mereka ia kelihatannya seperti seorang penipu. Tuna dua hal lagi calon menantunya ini. Kelihatannya mereka melihat si Lot ini seperti seorang penipu katanya. Mereka menertawakan apa yang mereka sebut sebagai perasaan takut Lot yang bersifat tahayul. Anak-anak perempuannya terpengaruh. Anak-anak perempuan daripada Lot itu juga terpengaruh dengan memandang rendah daripada Lot itu. Oleh mereka segala sesuatu berjalan seperti sebelumnya. Mereka memiliki banyak harta benda dan mereka merasa bahwa mustahil Sodom yang indah itu akan dibinasakan. Lot kembali ke rumahnya dengan hati yang sedih, menceritakan kegagalannya. Berbanding terbalik dengan Nuh yang menginvestasikan waktunya, menginvestasikan hartanya membangun bahtera untuk keselamatan keluarganya. Lot tidak ada menginvestasikan apa-apa hartanya untuk keselamatan rumah tangganya. Maka dia bersedih. Dia bersedih pulang dari rumah calon menantunya. Tapi ini gambaran saja. Malaikat itu menarik daripada Lot. Ketika Fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati dengan karena kedurjanaan kota ini. Dipaksa ditarik dia. Ditarik. Namun Lot itu bermalas-malasan juga. Istrinya juga, anak-anak perempuannya juga bermalas-malasan. Ditarik malaikat itu gambaran saja, malaikat yang bersayap. Hanya gambaran saja supaya kita dapat memahami. Ditarik tangan mereka. Ketika ia berlomba-lomba di ayat 16 dan 17. Ketika ia berlomba-lomba, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh orang itu, tamu yang datang yang dua orang itu. Sebab Tuhan mengasihani dia. Ditiup tangannya, dipegang. Begitu cintanya Tuhan terhadap Lot, tapi oleh karena pamannya Abraham. Dipegang tangannya, ayo, jangan lama, ayo pergi katanya. Dikatakan dalam buku Sejarah Para Nabi. Tetapi Lot berlambang, sekalipun setiap hari merasa susah menyaksikan perbuatan-perbuatan yang kejam, ia tidak mempunyai pandangan yang sebenarnya tentang kejahatan-kejahatan. Dan seterusnya, anak-anaknya berpegang erat pada Sodom dan istrinya yang menolak untuk pergi tanpa mereka. Pikiran untuk meninggalkan mereka yang berpaling dekat di hatinya di atas dunia ini kelihatannya lebih berat daripada yang dapat ditanggungnya. Kita akan tanya kepada anak-anak kita, siapakah anak-anak kita ini yang akan menangis di saat ditarik handphone dari dia? Adakah anak-anak kita di rumah di saat kita ambil handphone dari tangannya dia akan menangis? Adakah anak-anak kita di saat kita tarik Alkitab dari tangannya dia akan menangis? Ada banyak. Ingatlah, di mana anak kita berada saat ini. Karena ancaman ini itu ada di rumah tangga kami. Ancaman itu ada di rumah tangga Bapak Ibu. Di saat Alkitab ini kita tarik dari tangannya, apakah dia akan berkata terima kasih saya tidak baca lagi, habis capek saya. Tapi di saat Alkitab di saat handphone itu kita tarik, dia akan komplain banyak perkataan-perkataan menuntut. Itu berada dalam lingkungan kita saat ini. Ada 4 perintah bagi Lot saat itu. Perintah Allah di malam terakhir kepada Lot dan keluarga katanya, lari untuk jangan apa? Untuk keselamatan nyawanya. Jangan bawa apapun katanya. Jangan
lembah Sodom itu akan dibanjiri dengan api dan belerang. Lari ke gunung. Maksudnya memandang ke atas kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Itu maksudnya, supaya mereka selamat. Tapi apa yang terjadi? Di saat api turun dari langit membakar kota Sodom dan Gomora itu, setelah itu maka turunlah oleh Tuhan atas Sodom dan Gomora hujan belerang dan api dari Tuhan. Maka dibongkar Tuhanlah akan segala negeri itu, dan seluruh padang rumput habis mati terbakar. Dikatakan selanjutnya, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Itu belakang itu. Melihat tidak rela meninggalkan harta dunia ini, hancur binasa dia. Dikatakan harta yang harus dibayar Lot karena cinta akan dunia ini. Dia orang yang kaya di saat memilih kota ini. Lot masuk ke kota Sodom dengan membawa harta yang sangat banyak, namun keluar dari kota Sodom dengan apa? Tidak membawa apa-apa. Lot kehilangan istri. Di saat dia masuk ke kota Sodom, dia bersama dengan istrinya. Tapi di saat keluar dari kota Sodom itu, dia kehilangan istrinya karena tidak memberikan bekal rohani yang baik bagi rumah tangganya. Beberapa waktu lalu saya cerita dengan Bapak Abraham. Ada teman kami dulu, ada teman kami sama-sama kuliah kami sekolah kependetaan saya bilang. Di saat selesai di kependetaan, mereka ditempatkan di Jakarta. Beberapa tahun lalu saya tanya abang ini, Bang Jackson, gimana kabar keluarga? Ya begitu benar. Sudah cerai saya katanya. Kenapa cerai? Menangis. Abang ini cerita. Ia pendeta, selingkuh istrinya. Istri pendeta yang selingkuh dengan pendeta yang dipecat juga karena perselingkuhan. Membawa istri tapi harus dipecat. Makanya ketertarikan dunia ini. Lot kehilangan istri oleh karena istrinya tidak dapat menahan diri dengan ketertarikan dengan dunia. Bahkan Lot hampir kehilangan nyawanya. Lot kehilangan nyawa, hampir kehilangan nyawa. Dan yang paling tragis kembali, meskipun mereka selamat berada di dalam gua, Lot diperkosa oleh kedua anak perempuan. Diperkosa dengan cara apa? Dibuat mabuk si Lot itu. Dan mereka tidur ganti-gantian dengan Lot itu sendiri. Kenapa mereka berlaku seperti itu? Karena otak mereka sudah memang mereka lihat di kota Sodom berlaku demikian. Coba kalau mereka tidak melihat demikian di kota Sodom, apakah mereka akan berlaku demikian? Tidak. Jadi sudah tertanam di otaknya, rusak. Sehingga meskipun mereka diselamatkan berada di dalam gua, mereka tetap berlaku demikian. Karena bibit dosa itu sudah merusak sampai ke dalam jaringan otak yang berbeda sekali. Bapak Ibu, kita harus perlu was-was tidak ada kerusakan dunia. Inilah gambaran istri anak perempuan daripada Lot itu berganti-gantian memberikan minum mabuk bapak mereka, supaya alasan mereka orang lain tidak ada lagi menghampiri kita, tidak mau bertanya kepada kita bagaimana supaya kita meneruskan keturunan bapak kita. Marilah kita berlaku seperti ini. Kita buat bapak kita mabuk supaya kita menyambung garis keturunan bapak kita. Dan itulah mereka lakukan. Dan coba ingat, keturunan daripada mereka ini adalah Ammon dan Moab. Ammon dan Moab adalah bangsa yang Tuhan benci. Sampai masa bangsa Israel, Raja Daud, Ammon dan Moab adalah bangsa yang memusuhi orang-orang Israel. Dan mereka adalah
bangsa yang menyembah berhala. Itulah keturunan daripada Lot dari anak perempuannya Amon dan Moab. Akibat dari perselingkuhan dunia ini rusak. Tapi Lot mendapatkan kasih melalui doa daripada pamannya yang mendoakan. Doa pengantaran Abraham yang menyelamatkan Lot. Ketika Abraham pagi-pagi itu kita sudah baca tadi, dia berdoa, Tuhan, seandainya ada saudara, ada yang bertobat di sana, ada 20, ada 10, apakah engkau akan selamatkan? Tuhan katakan akan diselamatkan. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kesalahan fatal daripada Lot itu adalah dia mendasarkan keputusan pada penampilan lahiriah. Kedua, dia menginginkan dirinya dikelilingi oleh pengaruh dunia. Yang ketiga, dia menanamkan nilai-nilai yang salah ke dalam keluarganya. Nilai-nilai yang salah. Baru yang berikutnya, dia mengabaikan panggilan Tuhan di dalam hati. Ayo, keluar. Tapi dia bermalas-malasan. Dia abaikan. Dia abaikan. Adakah dosa yang lebih buruk dari penduduk Sodom dan Gomora? Dikatakan penebus dunia ini menyatakan bahwa ada dosa-dosa yang lebih besar dari dosa-dosa untuk mana Sodom dan Gomora telah dibinasakan. Mereka mendengar panggilan Injil dan mengajak orang untuk berdosa, untuk bertobat dan tidak mempedulikannya adalah lebih bersalah daripada Allah, kepada Allah daripada penduduk yang ada di padang Sodom. Lain Pak, yang kita ini besok hari tetap kita memilih semua. Di saat Anda berpikir demikian, itu dosa katanya yang lebih buruk daripada Sodom. Di saat kita tidak memperhatikan firman Tuhan saat ini. Kesimpulannya adalah pilihlah untuk tidak mencintai dunia dengan segala kemegahannya. Tanamkan kebenaran Allah dalam diri kita dan keluarga kita. Tanamkan kebenaran Allah dalam diri kita dan keluarga kita. Berdoalah untuk orang-orang seperti Lot yang ada di sekitar kita yang memerlukan pertolongan kita. Kita doakan agar melalui doa syafaat kita sama seperti doa syafaat Abraham yang menyelamatkan jiwa Lot. Biarlah kiranya demikian juga doa kita kepada orang-orang di sekitar kita. Terutama berdoalah untuk anakmu, untuk istri, untuk orang-orang yang engkau kasih dalam rumah tangga. Sama seperti Nuh yang menginvestasikan waktu, tenaga, hartanya demi keselamatan rumah tangga. Itulah kiranya yang menjadi bagian kita. Di saat kita berada di surga, kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasih dan kita bersyukur oleh karena Tuhan menyelamatkan. Tuhan memberkati kita. Amin.